Fokus berikutnya terkait dengan banjir di Jakarta. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga Gang Pribadi Cengkareng, Jakarta Barat. Putar banjir aja. Kita ini dari media. Sebanyak 600 kepala keluarga terdampak banjir yang dipicu luapan kali Sekretaris. Bahkan sejak pagi hari, ketinggian air semakin bertambah. Sejumlah sepeda motor yang tak sempat dievakuasi terendam. Warga khawatir jika hujan tidak berhenti, tinggi air semakin meningkat. Bentar bang ya. Mungkin 1 meteran ini kurang lebihnya. Oh, kurang lebih meter ya Pak. Ada rencana buat ngungsi nih Pak? Kita lihat situasinya dulu nih yang mau ngungsi. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau ini air makin tinggi Pak? Kalau hujan makin deras mah makin naik, bisa lebih dari 1 meter. Banjir juga merendam permukiman di Komplek Polri Pondokarya, Jakarta Selatan. Akibat hujan deras dan meluapnya air Kali Mampang, banjir merendam akses jalan dan rumah warga yang diduga akibat hujan deras dan luapan air di Kali Mampang. Warga hingga siang tadi memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka menunggu air surut. Titik lainnya persisnya di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Banjir membuat lalu lintas macet. Sejumlah kendaraan terjebak banjir dan kemacetan terlihat pada Kamis sore. Sebelumnya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur terendam banjir setinggi sekitar 30 hingga 40 cm. Banjir mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang terjebak banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Bergeser ke Jakarta Utara, persisnya di Jalan Boulevard Kelapa Gading. Kendaraan yang melintasi jalur ini harus mengurangi kecepatan akibat banjir. Banjir setinggi 5 hingga 10 cm ini menggenangi jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari. Sementara di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Kalideres maupun dari Tangerang ke Grogol mengalami macet. Banjir setinggi 20 cm membuat pengendara mengurangi kecepatan kendaraan mereka, sehingga menimbulkan kemacetan. Banjir di Dan Mogot disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga kali Mokefort yang berada di sisi jalan meluap. Tak hanya di Jakarta, banjir juga terlihat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis pagi membuat banjir di jalan utama dan perumahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Banjir setinggi 60 cm ini membuat kendaraan yang melintas mogok. Pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka.
Di Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir setinggi 50 cm, merendam permukiman warga. Ratusan rumah di RW 03 Kelurahan Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi sejak Rabu malam, sehingga kali yang berada di dekat permukiman warga meluap. Diprediksi hujan terjadi selama 8 jam. Hari ini Pemprov Jakarta melakukan 2 kali modifikasi cuaca. Hal ini untuk menekan dampak cuaca ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan modifikasi cuaca sudah dijalankan sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Pemprov juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memfokuskan modifikasi cuaca pada daerah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Dalam hari ini kita akan menerbangkan 2 kali. Jakarta juga mudah-mudahan curah hujannya tidak seperti yang diprediksi oleh BMKG karena panjang, diperkirakan 8 jam hujannya. Mudah-mudahan ya hujan tapi tetap bisa dimonitor. Hanya kemarin kami juga menyampaikan kepada BMKG untuk BMKG konsentrasi jangan hanya Jakarta ya, kiri kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca, terutama ya Tangerang, Bekasi, kemudian Bogor, Depok, dan sebagainya. Untuk mengetahui situasi terkini banjir Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Eril Wiranata dan juru kamera Janifan Prapta di Jalan DI Panjaitan Cawang. Lalu di Mampang, Jakarta Selatan, ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Zamzari. Kita ke Mampang terlebih dahulu. Niko, seperti apa situasi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut dan bagaimana kondisi warga? Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Kalau misalnya banjir di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan ini surutnya ini bisa dibilang terpantau cukup melambat ketimbang banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan situasi terkini terkait dengan ketinggian air di Komplek Pondok Karya, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, ini bisa dilihat ini adalah 55 cm. Dan kalau misalnya terkait dengan 45 cm, ketinggian di komplek ini juga cukup variatif, Cynthia dan juga saudara. Ada yang 45 dan ada juga yang lebih rendah lagi. Namun tadi kami juga bisa memantau di sana juga kalau terkait penanganan warga, disediakan juga 2 unit perahu karet di sini untuk nantinya bisa mengevakuasi warga. Dan terkait dengan penanganan maksud kami banjir di Kelurahan Pela Mampang, ini kita sudah bersama Pak Aji selaku lurah dari Kelurahan Pela Mampang. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, Pak Aji, terkait dengan kronologi kejadian banjir yang terjadi di Komplek Pondok Karya ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya di Komplek Pondok Karya ini setiap debit hujan yang berlebihan memang di sini terdampak genangan. Tetapi bisa kita lihat sendiri, tadi kita laporkan pada pukul 14.00 ketinggian air 70 cm, yang mana sekarang telah berangsur surut menjadi 45 cm. Penanganan untuk evakuasi warga dan juga penanganan tinggi muka air sendiri yang ada di Komplek Pondok Karya ini seperti apa, Pak? Untuk penanganannya kita di sini berkolaborasi, ada dari unsur Polda Metro Jaya, dari Pemprov DKI bisa dilihat, ada dari BPBD, SDA, LH, dan juga teman-teman PPSU Kelurahan, yang mana memang kita standby yang udah kita siapkan posko penanganan banjir di RW 4 Kelurahan Pela Mampang ini. Untuk proses evakuasi warga, Pak, kalau misalnya ini apakah sudah dievakuasi semua atau ada beberapa yang bertahan, Pak? Untuk evakuasi memang kita lihat dari rumah-rumah warga memang tidak ada yang perlu dievakuasi. Palingan ada beberapa warga yang ingin melakukan aktivitas, itu yang harus kita evakuasi dengan segera. Oke, terima kasih Pak Aji atas informasinya. Kita tentunya berharap banjir di Komplek Pondok Karya ini cepat surut agar
aktivitas warga kembali normal. Dan itu dia, Cynthia dan juga saudara, tentunya hujan saat ini kembali turun dengan intensitas yang cukup deras. Tentunya kita harapkan banjir yang terjadi di Komplek Pondokarya Mampang, Jakarta Selatan ini tidak menambah tinggi lagi agar nantinya masyarakat bisa beroperasi secara normal seperti itu. Cynthia, kembali ke studio. Ya, dari kawasan Mampang kita akan bergeser ke Cawang, Jakarta Timur. Sudah ada Eril Wiranata. Eril, mengingat ini sudah memasuki jam pulang kerja atau jam sibuk, bagaimana dampak banjir di kawasan Cawang, Jakarta? Ya, Cynthia dan saudara, bahwa memang di Jalan D Panjaitan, jika dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janivan bagaimana situasi saat ini. Untuk banjir sendiri ini sudah surut, Cynthia, yang dimana memang jika melihat pada pagi hari hingga siang hari di Jalan D Panjaitan menuju ke arah Cililatan ini sempat terjadi banjir setinggi 60 hingga 70 cm yang dimana ini mengganggu dari aktivitas warga ataupun masyarakat yang menggunakan jalur ini. Namun saat ini pada sore hari di hari Kamis ini untuk banjir sudah surut, yang dimana memang sebelumnya dari Dinas Sudin SDA Prof DKI Jakarta ini sudah menyiapkan dari mobil pompa penyedot air, yang dimana diinformasikan sekitar ada 2 mobil sudah disiagakan. Selain itu juga memang jika melihat pada sore hari ini untuk di jalur dari DI Panjaitan ataupun Jalan Cawang ini, untuk kendaraan ini memang masih terjadi kepadatan. Namun jika dibandingkan pada saat siang hari tadi atau pagi hari, di mana memang kepadatan tersebut lebih panjang, Cynthia, yang dimana dari kemacetan tersebut akibat banjir pada pagi hari tersebut menyentuh hingga gedung depan Kodam Jaya Jakarta, yang dimana memang ini cukup terjadi kemacetan cukup panjang. Namun jika melihat pada sore hari ini untuk kemacetan tersebut sudah mulai mengurai, karena memang mengingat saat ini merupakan jam pulang kerja. Dan selain itu juga bahwa dari polisi pun terlihat sudah disiapkan di beberapa titik, yang dimana memang ini untuk mengatur lalu lintas. Selain itu juga jika melihat dari cuaca saat ini, Cynthia, bahwa memang cuaca ini masih terlihat mendung. Kemudian juga bahwa selain itu ada beberapa himbauan yang dimana sebelumnya juga diimbau dari polisi bahwa jika memang terjadi hujan kembali dan terjadinya banjir, maka masyarakat ataupun pengguna jalur dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini diharapkan untuk menghindari dari Jalan D Panjaitan untuk menghindari dari adanya kemacetan di titik tersebut. Karena memang jika melihat pada sebelumnya kemacetan ini terjadi hingga menuju ke arah Kodam Jaya ataupun ke arah Jalan Cawang. Namun saat ini sudah mulai mengurang, Cynthia. Kemudian juga bahwa dari petugas ini sudah disiapkan, yang dimana memang nantinya ini untuk mengatur lalu lintas, untuk mengarahkan. Karena memang jika kita melihat pada siang hari tadi, Cynthia, untuk jalan di DI Panjaitan ini banjir ini tidak mengenang seluruh jalur, namun ada bagian yang masih bisa dilewati, sehingga ini yang menjadi jalur yang dilewati oleh kendaraan motor ataupun roda 4 yang masih ingin melewati. Dan dapat dipantau juga, Cynthia, pada saat ini hujan kembali turun di daerah Cawang, yang dimana memang ini kita berharap bahwa turunnya hujan ini tidak menjadi kembali banjir di Jalan DI Panjaitan, Cynthia. Yang dimana memang bahwa jika melihat bahwa pagi hari ini sempat terjadi hujan yang cukup deras, sehingga Jalan DI Panjaitan ini terjadi kembalinya banjir, Cynthia. Dan selain itu juga dari polisi pun dengan dinas tempat pun berkoordinasi, yang dimana memang ini untuk menjaga dari agar tidak terjadi kembali dari banjir hingga kemacetan yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Cynthia. Ya, Eril, jika memang cuaca di kawasan Cawang, Jakarta Timur masih tampak mendung, Anda tadi juga menyatakan bahwa sudah ada pompa yang disiapkan. Lalu di titik-titik mana pompa ini disiagakan?